Belum lagi misalnya ini interlude-nya kita mau pakai gitarnya apa nih, Fender, apa Gibson, drumnya mau pakai apa, terus backing vokal aja kita nggak asal gitu. Yang saya lihat dari teman-teman Gen Z itu begitu dia punya pemikiran bikin album, yang dipikirin ke depannya adalah gimana caranya nge-branding di media sosial gitu. Kalau kita di Potret ya cari sesuatu yang bisa long lasting, yang bisa terus menerus dipakai. Gue pernah bawa aki loh ke ulang tahun RCTI. Gue bawa aki, zaman dulu belum ada teknologi yang baju bisa ada lampunya. Jadi bawa aki. Karena gue dulu tergila-gila sama Bjork sebenarnya. Jadi pengen kayak dia gitu. Kayak lagu Salah, orang yang itu kan sebenarnya girl power kan. Kalau perempuan-perempuan denger itu kayaknya gue menang. Nah itu. Lagu Salah tuh lebih parah. Lagu Gimana? Salah dari lagu Melo itu. Lagu Melo. Oh asal Melo Salah tuh. Dan dari 2 lagu yang berbeda. Oh digabungin jadi. Iya, setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill, masuk pelan tapi deep and real. Hey, cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu, podcast naik kelas kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk, we speak, ini asli gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekelas. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat datang wabarakatuh. lagi di podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Hari ini kita kedatangan band legend Indonesia. Potret. Tepuk tangan buat Potret. Please welcome. Ada Nikita Dompas, Meli Guslow, Aksan Syuman, dan Anto Hood. Sebelum ngobrol bersama Potret, saya mau ngasih challenge dulu buat, mungkin pada belum tahu teman kita ini adalah rapper. Rapper Gen Z. Rapper Kalau Gen katakan Z. Soleh. Oh iya, Rapper. coba rapperin lagu Potret. Ayo lo. Ini gue mau challenge lo Bas Boy buat nyobain yang latte duo. Latte duo. Terus lo freestyle rasanya apa? Oke. Deskripsikan rasa latte duo dengan freestyle. Oke. Mas Nick boleh oper koreknya gak Mas Nick? Itu di depan lo ada itu. Oh, ada. Kelihatan. Hampura-hampurata. Kita coba ya. Bakar dulu ya. Dia udah dibakar. punya album dia rap. Yang terbaru tuh apa? Casablanca ya lo? Casablanca judulnya. Kokas maksudnya. Iya itu. Iya. Iya kan. Gara-gara dia tinggal di Casablanca. Apa Jadi Oh gitu. albumnya tentang Casablanca. Judulnya Casablanca. Macet. Silakan. Macet. Nah, aku bilangnya musik macet kan. Musik khusus macet. Ini aku cobain ya Kang ya. Ya, coba. Wih. Classmate latte duo, gua smoke, ngebul. Cocok buat personality gua yang cool, yang creamy, yang bikin ngangenin. Yang jelas semua peluang gua antem-antemin. Future wangi, Majiela banyak angka. Hamdalah rezeki banjir jalan bangka. Hari ini duduk setable sama Potret siapa sangka. Potret gaya hidup Casablanca. Gitu. Papan lagi lo diiringin Aksan Syuman lo beat lo. Legendaris loh. Bas Boy lo pertama kali tahu Potret umur berapa? SD. Aku tahu dari MTV. Oh iya. Iya, MTV. tapi sama lebih familiar lagi jadinya di era sekitar 2020-an waktu Bagaikan Langit. Kan sempat ada remixnya yang populer tuh di TikTok. Oh iya. Oh siapa yang remix? Nggak tahu DJ TikTok jedak-jeduk something. Yang Yang ngelel-ngelel itu ya? yang melet-melet gitu. Melet-melet. Ngelel-ngelel bahasa Sunda. Ngelel bahasa Sunda. Pertama kali lihat itu gimana perasaan kalian waktu ada nge-remix di TikTok itu? Gak pernah lihat sih. Sama saya juga. Alhamdulillah sih, karena yang naon yang ngebawain tuh sampai ke Jennifer Lopez. Sampai yang bule-bule. gitu. Oh gitu, sampai Sampai bule-bule. Oh, yang akhirnya itu terus ya. jadi waktu itu bukan kalau nggak salah ya, pas pandemi. Heeh. Pas pandemi jadi gue sebagai komposer lumayan dapat income, orang lain nggak dapat, gue dapat karena itu lagu itu akhirnya di viral, terus dibawain sama penyanyi Amerika Latin, terus jadi jingle juga di Bank. salah satu bank di Amerika. Oh, berawal dari viral di TikTok, Di TikTok, iya. itu berarti tahun 2020. Pas lagi Habis pandemi pandemi kayaknya. kan. Habis Baru mau 2019. Iya. Baru mau pandemi.
Dan itu pertama kalinya tahu kalian bahwa ternyata lagu Bagaikan Langit setelah berapa tahun kok ini tiba-tiba disukain lagi anak-anak. Iya, gara-gara itu play method ya kalau kata orang TikTok Play ya. method. Play method tuh ya maksudnya yang dibawain gitu supaya jadi ini ya kayak bagaikan langit gitu. Ini sore hari gitu play method gitu. Atau ada yang kayak storytelling dan lain sebagainya. Nah itu ternyata mudah dibawakan dan jadi viral karena memang mama sambil masak sambil apapun bisa ngikutin gitu. Sebagai generasi yang senior melihat fenomena TikTok ini gimana nih? Kalau saya udah lama banget gak main TikTok, tapi ada positifnya, ada negatifnya juga. Positifnya adalah juga itu salah satu platform yang dengan mudah kita bisa mendapatkan cuannya, banyak influencer, banyak ngaranna yang dagang-dagang tuh afiliator. Jadi banyak sebuah peluang baru lah gitu ya. Tapi juga banyak pelanggaran hak cipta sih di dalamnya. Iya, TikTok mah film-film dipotong aja nggak pernah di take down. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaan teh, waktu kemarin itu viral kan lagunya di remix. Apakah pihak Potret tahu ada izin dari pihak yang nge-remix? Selama itu nggak diperjualbelikan sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman sebetulnya untuk sebagai platformnya sebenarnya harusnya dia kan namanya yang punya warung gitu ya, dia yang bertanggung jawab gitu atas semua yang ada di dalam warung tersebut. Jadi sebenarnya platformnya yang harus bertanggung jawab untuk membayar copyright gitu. Tapi waktu itu belum terlalu diramaikan hal seperti itu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang saya juga termasuk salah satu yang pernah menggugat platform-platform tersebut sih. Gitu. Karena royaltinya nggak jelas. Karena banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukan. I see. Ada seberapa signifikan dari viral terus ke jumlah streaming di DSP? Enggak juga ya. Jumlah streamingnya sih sebenarnya nggak terlalu berdampak. Tapi awareness orang jadi tahu lagu tersebut gitu. Banyak juga sekarang lagu-lagu yang viral di sebuah platform juga secara streaming nggak segitunya gitu. Tapi orang tahu. Gitu. Jadi memperluas ini gak segmen usia pendengar yang barunya? Iya sih. Banget gitu. Lu sebagai yang paling muda punya TikTok gak? Gak punya lagi sama. Di sini yang punya TikTok siapa? Malah yang paling tua yang punya TikTok. Dia lebih percaya TikTok daripada gue. Masa? Iya. Jadi kalau misalnya ada berita di TikTok dia bilang ini kata TikTok gini-gini. Enggak Mas Anto, itu saya kenal sama orangnya, enggak gitu. Iya kata TikTok gitu, katanya gitu. Enggak, gue lihat Andre Taulani. Nah itu tuh menarik tuh. Potongan-potongan itu tuh. Klip-klipnya ya Mas ya. Clipper, dia nonton Clipper. Dari tahun berapa Mas punya TikTok? Sejak tahun lalu barangkali ya, tahun lalu. Apa motivasinya download TikTok waktu itu? Buat ketawa-ketawa sih ya. Buat ketawa-ketawa. Karena kan mau ngapain lagi, cuma kita kan udah tinggal menikmati hidup nih sekarang nih. Jadi ya kita ketawa-ketawa aja tiap pagi, lihat-lihat, ketawa-ketawa sendiri. Berarti yang di FYP Mas Anto apa tuh Ya si itu. Andre Taulani and the Gang itu. Kebanyakan berarti komedi Mas ya. Iya. Malah ini ya lucu ya, yang paling senior malah yang punya TikTok. Emang gue paling senior ya? Iya iyalah lo lah. Oh gue ya? Ya iyalah, ini kayaknya di sini juga di kamar ini juga enggak. Di satu gedung ya. Gak ada nih, satu rumah ini juga gak ada. Gimana kalau melihat fenomena TikTok sekarang, lagu-lagu kan banyak yang butuh TikTok buat viral sekarang mah, promosi. Sebenarnya bisa viral, tapi kan viral itu kayak soda. Begitu naik, begitu ada yang baru dia langsung turun lagi. Nah itu sih gak masalah, itu cara orang jualan ya. Tapi kan yang kita cari kalau kita di Potret ya cari sesuatu yang bisa long lasting, yang bisa terus menerus dipakai. Yes. Ya kayak lagu Bagaikan Langit kan mungkin udah lama dari tahun 98 ya. Tapi kan muncul lagi, kemudian ada lagu Mungkin, ada lagu dan lain sebagainya yang kemudian ikut. Nah itu yang terpenting sebenarnya, bagaimana daya tahan lagu itu selama bertahun-tahun. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau dari analisa pencipta lagu, kenapa sebuah lagu itu bisa viral? Karena banyak faktor ya. Sekarang itu lagu bagus bisa kalah sama gimmick. Iya. Ya sama giveaway gitu ya.
terus sama ya dimain-mainin sama influencer gitu, sama buzzer gitu. Jadi kita nggak kayak dulu. Kalau kita dulu bikin lagu, bikin produksi, kita benar-benar harus fight sama radio gitu ya, segala macam. Sekarang kita harus fight sama hal-hal seperti itu, yang mana kita juga nggak pernah melakukan sih, karena memang bukan generasi kita juga, dan kita nggak ke situ gitu arahnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita cerdas untuk memakai platform-platform tersebut, juga bisa-bisa aja itu menjadi salah satu tools kita untuk menaikkan lagu. Tapi ya seperti yang Mas Anto tadi bilang, viral itu bukan berarti terus bisa long lasting. Kita sih lebih memilih untuk long lasting. Kalau dari sisi teknis Mas Anto ada nggak persamaan di antara nih lagu-lagu yang viral ini ternyata kalau secara teknis tuh kesamaannya ini nih kalau dari sisi teknis pembuatan lagu? Kalau teknis lagu ya mungkin sama ya. Sekarang kan orang pakai banyak DAW yang gampang membuat lagu juga jadi gampang. Lebih mudah diakses lah Mas. Iya kan. Tapi yang penting menurut saya itu liriknya kayaknya ya. Liriknya harus betul-betul intuit sama masing-masing perasaan orang yang ada di. Kayak mungkin juga contohnya Bagaikan Langit dan lagu Salah misalnya. Itu sangat lekat sama anak-anak yang mau happy atau kayak lagu Salah, orang yang itu kan sebenarnya girl power kan. Iya. Jadi kalau perempuan-perempuan dengar itu kayaknya gue menang. Nah itu lirik itu mungkin harus deket sama orang, harus relate sama orang. Nah lagu sekarang juga gitu. Meskipun cara menjelaskannya juga berbeda. Kalau anak sekarang kan cara menjelaskannya agak banyak kembang-kembangnya juga. Banyak berbunga-bunga dan sebagainya ya. Lirik-lirik sekarang lah ya. Nah kalau dulu mungkin kayak Potret juga berbunga, tapi nggak tahu ya rasanya musiknya juga kan lebih alternatif, sehingga perasaannya lebih lepas gitu, lebih itu bedanya sih. Dari 95 sampai sekarang yang paling terasa perubahannya di industri itu apa sih buat Potret? Sekarang kalau apa ya, lebih banyak kemiripan sih mungkin ya. Kalau dulu zaman kita, lu enggak ya? Enggak ya? Kata Niki, enggak usah. Macem-macem gitu, ada Gigi, ada Dewa, ada Best Jam, ada Pure Saturday gitu ya. Ada macam-macam lah, ada Peter Pan gitu. Ada pas band. Ada pas band, kita beraneka ragam gitu. Sekarang mungkin juga sedikit banyaknya ajang pencarian bakat juga mempunyai kontribusi juga, karena banyak juga penyanyi-penyanyi yang juga satu sama lain jadi agak seragam gitu ya. Jadi kalau udah ada mahal ini yang lain gitu. Kalau dulu kan ada Vina Panduwinata, antara Vina sama Rosa aja beda banget gitu. Beda-beda, kita punya berbagai macam pilihan. Kalau sekarang pilihannya hampir sama, tapi juga lagunya juga ya memper gitu. Ya mudah-mudahan aja tetap bisa menjadi seperti era kita yang mana bisa bertahan puluhan tahun. Yang dikhawatirkan kan adalah seperti efek soda tadi. Karena tidak bisa dipungkirin cara memikirkan sebuah lagu sekarang gak seperti dulu. Kalau dulu kita mikirin intro, bait, interlude, koda. Belum lagi misalnya ini interlude-nya kita mau pakai gitarnya apa nih? Fender, apa Gibson, drumnya mau pakai apa. Terus backing vokal aja kita gak asal gitu. Jadi kalau lagu ini cocoknya sama siapa, ada macam-macam karakter. Kalau sekarang yang saya lihat dari teman-teman Gen Z itu, begitu dia punya pemikiran bikin album, yang dipikirin ke depannya adalah gimana caranya nge-branding di media sosial gitu. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya sih. Ya walaupun itu kan, tapi nggak salah juga sih, karena mereka memikirkan promo kan. Nggak salah. Dan ya balik lagi, promo sekarang itu platformnya banyak,
ruang geraknya banyak dan enggak ada kurator kan ya. Kalau dulu kan saya mau masuk satu majalah, mau masuk satu radio aja itu MD-nya mesti gue dengerin dulu lagunya. Kalau sekarang kan enggak, karena semua orang bisa upload di manapun juga kapan saja. Kalau mau rame ya tinggal bayar buzzer yang banyak gitu, influencer yang banyak. Jadi ya lebih gampang, tapi juga kalau mau ada bobotnya ya harus dipikirin konsepnya matang-matang gitu. Enggak sedikit juga yang memikirkan kedua hal itu, kayak Bernadia, Hindia dan lain sebagainya, itu mempunyai dua hal ya, secara gimmick, secara segala macam di media sosialnya juga berhasil, tapi secara kualitasnya juga berhasil. Cuma distraksinya terlalu banyak sekarang kan. Jadi baru muncul ini, ada muncul ini. Jadi distraksinya terlalu banyak. Kalau zaman dulu emang lebih fokus, sehingga emang lebih mudah untuk menjadi terlihat. Nah kalau untuk sekarang outstanding tuh bener-bener baru lihat yang ini, ya kita ada Besoknya lagi ada yang lain. ada cepet banget soalnya. Nah, gimana pengaruhnya buat potret dengan kondisi begitu? Ya pasti pengaruh ya. Pengaruhnya ya kita mesti juga outstanding. Tapi sebenarnya bukan itu sih poinnya, kita sekarang bagaimana caranya berkarya dengan sebaik-baiknya versi kita. Jadi ya nggak usah terlalu sulit berpikir, tapi kita harus sulit berkarya gitu loh. Jadi dalam karya kita harus create sedemikian rupa supaya yang pertama yang kita puas, yang kedua ya harus memuaskan orang juga, karena karya harus. Karena yang pasti semua orang itu punya hati yang masing-masing beda kebutuhan. Jadi gue pernah juga membuat lagu yang gue berusaha untuk segenzi mungkin gitu. Maksudnya dengan tuturnya, dengan diksinya yang anak-anak sekarang. Pas gue denger kok mengada-ngada gitu. Iya, nggak lucu gitu ya. Jadi gue merasa bahwa anak-anak Gen Z juga mungkin pengen kayak gue, seperti halnya gue pengen kayak mereka. Jadi sebenarnya punya masing-masing punya diksi, punya gaya yang berbeda-beda, dan itulah kekayaan musik kalau kita memang mempertahankannya masing-masing. Nggak sempat direkam itu lagu yang berusaha. Direkam tapi nggak diadarin, gue hapus langsung. Nggak lucu sumpah. Apa? Boleh dikasih bocor nggak? Apa? Judulnya aja, dari judulnya aja. Udah Sepotong lupa. bait gitu, nggak boleh teh. Sepotong bait. Apa? Yang bikin kok jijik apa sih? Kalimat apa misalnya? Lupa gue sering coba-coba gitu ya. Termasuk yang kita kan lagi bikin album potret ya. Iya. Kita juga berusaha ke arah ini nih supaya anak muda ya. Tapi lama-lama kok lucuan kalau kita menjadi diri kita aja gitu. Artinya kalau Meli lupa dia gak seneng banget. Makanya sampai gak inget. Sampai harus dilupakan ya Mas. Bahasanya dimudah-mudahin gitu. Ya Pilihan diksinya, kosakatanya, ya diksinya maksudnya kan anak-anak sekarang kan tutur katanya walaupun puitisnya beda sama puitis gue gitu. Iya. Gue berusaha seperti dia, tapi gue terus pikir-pikir mungkin juga mereka juga berusaha seperti gue. Ya udahlah, kita masing-masing punya gaya masing-masing yang mungkin ada juga manusia-manusia yang kebutuhannya memang butuh lagu-lagu kayak gue, ada manusia yang kebutuhannya membutuhkan lagu-lagu kayak mereka. Ya udah sudah gitu, berjalan aja. Belum sempat didengerin berarti ke yang lain liriknya tuh. Kalau gue nggak suka, gue biasanya langsung hapus. Mas Anto aja yang denger biasanya. Gimana? Mas Anto inget gak dia apa bikin lirik apa yang gak jadi? Lupa ya, tapi emang liriknya jadi ngadi-ngadi gitu. Ngadi-ngadi, absurd lah pokoknya, gak lucu. Awkward banget, jadi apa sih nih maksudnya. Berarti berasa sangat tidak genuine gitu ya teh. Iya. Iya, tidak otentik, dibuat-buat. Dan itu jadi rusak kan sebenarnya sebagai, kan kita nih seniman ya. Kalau kehidupan seniman tuh kan kita maunya sesuatu yang genuine, yang tadi orisinal ya. Nah itu juga sejak dulu sampai sekarang ya kita bersikap seperti itu. Meskipun untuk jadi genuine juga nggak gampang ya, karena kita juga dengar musik yang lain, kadang-kadang jadi kebawa-bawa dan lain sebagainya. Kalau secara lirik seperti apa sih karakter lirik Meli Guslow tuh kalau dideskripsikan? Ngalir aja kali ya. Jadi apa yang ada di kepala gua, ya itu yang gua tulis. Kadang-kadang juga kalau pas lagunya laku gitu, gue baca lagi, kok gue bisa bikin lagu kayak gini ya. Yang mana misalnya? Ya kayak Cinta Sejati gitu, yang puitis-puitis terutama ya gitu. Kok bisa ya kayak Suara Hati Seorang Kekasih, lagu-lagu yang di ADC tuh, kok bisa ya gue bikin lirik kayak gini ya. Yang gak tahu waktu bikinnya ngalir aja. Nah pada saat itu stuck, berarti itu gak bagus. Jadi langsung gue hapus. Apa tuh? Kalau pelukis apa tuh yang begitu? Yang sekali. Abstrak. Ekspresionis. Ya, Impresionis impressionis yang
sekali jalan, tapi kalau jelek ya udah ditinggal. Gitu. Oh jadi semua lirik lagu Potret tuh itu dari awal seret jadi gitu. Jadi, enggak begitu udah mentok, aduh refnya apa ini Iya, apa. ya salah satu contohnya kayak I Just Wanna Say I Love You. Itu waktu gue bikin dapat satu kata I Just Wanna Say I Love You, terus gue kan harus breakdown ke dalam bait 1, bait 2, ref gitu. Terus kok ngadi-ngadi ya, terus gue pikir-pikir kayaknya kita kalau ngomong gue jatuh cinta sama lu gitu, gue cinta sama lu, apa gitu, itunya apa? Karena kalau gue ditanya gue kenapa jatuh cinta sama Mas Anto juga nggak ada penjabaran yang spesial gitu, itu nggak tahu, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, ya udah I Just Wanna Say I Love You aja gitu. Makanya udah aja liriknya semua Udah itu ya. aja, serah lu mau suka mau enggak. Mau orang marah pun ya udah emang I Just Wanna Say I Love You dari judul sampai bait terakhir I Just Wanna Say. Nah kalau Nicky ini berarti lu udah gabung dari tahun berapa, Nick? 2012 ya. 2012 Resmi 2012, Heeh. tapi ngikut 2008, 2009 ya. 3 tahunan Iya, jadi- dicoba dulu gitu. Ya additional, jadi additional terus 2012 dipanggil. Lu kan sebagai musisi jazz, bagaimana memainkan lagu-lagu Potret dari sisi... Soalnya ini kan musisi jazz semua. Iya kan musisi jazz semua. Ya jelas nih kan maksud Potret itu kan, Potret tuh lagunya pop tapi musisinya jazz semua. Iya, kamuflase aja Iya. itu. Jadi sebetulnya nggak ada penyesuaian yang ya karena memang lagunya nyeleneh gitu, nyeleneh banget. Mm-mm. Ya tadi kalau di breakdown juga lagu-lagunya nggak umum ya gitu. Jadi nggak ada dan gue senang lagu-lagu yang nggak umum gitu. Waktu album Orange keluar itu gue juga udah dengerin. Terus jadi penyesuaian sih nggak ada sih, nggak ada yang berat. Paling cuman membiasakan bahwa ya kalau pemain jazz kan dulu kan apa-apa improvisasi ya. Iya. Nah, ini kan nggak ada. Ini main ya maksud, oh nih bunyinya begini, soundnya gini, solo gitarnya gini, main sebaik mungkin gitu. Kalau salah paling ntar taruhan biasanya Mas Anto sama Aksan. Oh, gitu. Ada lagu-lagu tertentu Di yang mana Niki yang yang- salah nih gitu. paling potong gocap dikasih stop. Biasanya di lagu mana lo salah? Gantung. Ya lagunya Meli sih. Lagunya Mbak Oh, Meli gantung kan gantung. suka kita bawain Iya. gitu kan. Itu ada solo gitarnya yang Nyeleneh banget yang itu. nyeleneh dan jadi signature lagunya nggak boleh nggak dimainin. Oh. Percobaan pertama gagal. Gagal gimana? Gagal salah pencet fret semua gitu loh. Terus jadi gue diem. Karena panik. Terus gig berikutnya masih gagal lagi. Terus gig berikutnya lagi terus si Aksan sama Hanto bilang oke kita taruhan nih. Gue taruh gocap-gocap nih ya. Tapi abis itu bener kok dia. Habis itu Habis itu, setelah mau diambil duit gue udah. jangan benar. Lu yang gagal 2 kali itu lu merasa sebagai gitaris gimana merasa? Karena gue kan gak pernah main sesuatu yang fix ya. Gitu kan. Iya kan. Karena memang ya improvise terus kan. Begitu udah sampai auto yang fix. Nah sebenarnya perasaan ini gue harus bisa nih gak boleh gagal nih gak boleh gagal. Karena kalau di talkback kan semua ketawa-ketawa. Mampus gitu. Berarti lebih susah bawain lagu Potret dibandingin lu Bapak. Oh iya. Kalau itu sih iya. Oh iya. Iya. Dibandingin lu main sama band jazz lu itu. Iya iyalah. Susah. Karena kontrol. Karena sampai akhirnya mikirin sampai hal-hal yang voicing ini gue nabrak gak sama keyboard. Atau nabrak gak sama si gitaris satu lagi kan. Kita ada additional Boris kan. Ya, Flowers. Boris, Nabrak gak gue sama Boris gini. Gue sama Boris soundnya harus Boris sebagai siapa, gue sebagai siapa di sini nggak gitu. Maksudnya secara volume ya gitu. Maksudnya dia kan ya Boris kan Iya rock and roll. mau gimana pun juga kan lahir di potlot ya dia. Ya. Jadi begitu jreng udah ada distorsinya tuh dia kan ampli. Jadi nyimbangin volume sama dia, terus karakter bermainnya dia liarnya kayak apa gitu. Jadi gue juga naruh peran gue di situ sebagai gimana gitu. Apa yang membuat Nikita Dopas akhirnya diterima setelah bertahun-tahun? Bertahun-tahun. 3 tahun, 3-4 tahun berarti. Bertahun-tahun. Sebenarnya kita waktu itu kayak pengen retired gitu. Jadi Pengen retire. kayak biasanya kan album Potret kan waktu itu kita dari tahun 2000 kita bertiga nih.
Terus ya kalau Meli lagi nggak ada, paling kita berdua terus. Berdua bikin terus. lagu tuh. Terus Enggak, ada cerita yang menarik sih. tidur kita siang. berdua. Kita berdua waktu itu kita rumahnya masih di Rawamangun masih di di rumah. Rawamangun. Asik. Jadi siang-siang si Aksan datang, terus kita cuma berdua emang, Meli pergi pokoknya. Terus lihat jam, San kita tidur siang aja dulu yuk. Habis mau ngapain? Faktor U. Tidur siang Masih dulu. muda juga waktu Masih itu. muda, masih muda. Tahun 2000 kok itu, 2001 ya. Iya. Baru mulainya Aksan juga masuk. Ah. Kita tidur dulu. Tapi kan gue berteman sama Aksan udah dari tahun 80 ya. Jadi udah deh kita tidur dulu. Tidur dulu. Baru kerja abis itu. Jadi Ya lucu aja sih waktu itu kita berdua terus akhirnya dalam suatu hari, dalam suatu rapat, gimana kalau kita tambah orang ya gitu ya. Biar gak berdua banget gitu kalau. Iya gak berdua banget biar ada fresh gimana gitu. Karena kita ngisi semuanya ya waktu itu iya, berdua. kita sendiri yang ngisi Oh semuanya, semua instrumen. Iya. Iya. Hmm. Kan maksudnya bukannya ini, maksudnya kita ya bisa main gitar lah gitu atau main keyboard gitu ya. Cuman kan kalau emang bukan sehari-harinya ya paling enggak kita kan harus mikir dulu ya. Dan mikir itu agak capek. Tapi gimana? Aksan kan bisa semua ya. Bisa main gitar, bisa main keyboard, bisa main drum. Jadi album Potret yang sebelum ini si Aksan tuh selalu kalau demo dia semua yang ngisiin gitar. Terus dia bilang sama production di studio dia bilang sama gue di WhatsApp, Nick lo gak usah isi, udah gue isiin semua. Gitu kan. Gue bilang gak mau, gue datang, gue mau cek pasti ngaco. Terus gue datang ke studio bilang sama engineer, namanya Pilon, Lon kemarin Aksan udah isi. Udah Nick gak jelas. Coba lo soloin satu-satu. Gue bilang, wah lo ngasal main gitar, ngasal banget. Ide kan ide. Terus lo jangan bilang udah lo isiin semua, lo ngaco. Tapi dia dengan pedenya bilang, lo usah lo gak usah isi. Sampai solo-solonya udah gue isiin katanya. Gue denger, enggak, gue take ulang semua lo. Kacau ini dia. Patternnya gak ada yang sama. Jazz banget itu. Jazz banget. Gimana nih rasanya gabung dari Berarti udah 2012 ya? 14 tahun. 14 tahun bareng. Di awal gabung gue tuh ada keinginan, karena gue yang paling muda ya. Iya. Ada keinginan untuk, masa sih cara kerjanya selalu Mbak Meli kasih voice note, terus kita semuanya record, pasti bisa dirubah. Jadi gue datang dengan niatnya, gue datang dengan mentality, oke, kali ini gue yang bikin musiknya, Mbak Meli nyanyi. Seminggu, 2 minggu gak jadi apa-apa. Terus revisi, gue gak suka nih gak suka. Terus akhirnya nyerah gue. Kayaknya memang harus nunggu begitu. dari voice note-nya dia. Kalau enggak jadi apa-apa. Ya kalau sekarang kan voice note mungkin ya, kalau dulu kan Walkman. Iya dulu, ya belasan tahun lalu ya itu voice note itu akhirnya memang harus begini sih cara kerjanya. Berarti lu di percobaan keberapa lu gagal tuh, merasa gagal? Mungkin 3 atau 4 kali gitu dalam 1 tahun coba. Kan masih usaha ya, usaha terus. Gak bisa nih pakai cara gue. Kok gak bisa sih, kan gue udah produserin banyak orang. Dapat award lagi kan mikirnya gitu. Ada sombong-sombongnya kan. Award winning producer gue ini. Gitu. Kok gak bisa giliran band gue sendiri. Terus Tapi kita juga award winning producer. Mereka juga udah dapat penghargaan sebagai dia. Potret masalahnya. Masalahnya itu. Akhirnya gue udah kalah jam terbang. Tapi kalau lu pede meminta mencoba memberi usaha gaya gitu. Karena gue pikir Bukit waktu itu ya gue paling fresh nih. Wasai fresh. Lu pengen memberi kesegaran baru. Iya, Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih di kita, karena waktu itu kita juga pingin, maksudnya dari perspektifnya kalau bisa nggak cuman aku sama Anto aja. Iya. Cuman ya somehow ya mungkin emang flow-nya nggak bisa begitu gitu. Iya ternyata. Nggak direkayasa juga bahwa ini kita nggak bisa begitu, nggak direkayasa juga. Dan masalahnya gue kan dikasih kesempatan buat nyoba. Terus kan diliatin aja, bisa gak ini? Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya gue sendiri bilang nyerah. Nggak, tapi lu mau ngasih arahan gak nih? Ini nanti nyanyinya gini. Iya gue bilang misalkan, gue inget kok waktu itu gue bilang, gue tuh pengen soundnya kayak Garbage. Kan gue kan udah bayangin. Ini kan, Iya, vokalis cewek. Vokalis cewek, sisanya cowok. Ini Garbage nih.
Butch Vig gitu Butch kan. Vig. Butch Vig. Wah, Garbage. Abis itu waktu itu siapa ya? Oh, terus rusak-rusaknya kayak Arctic Monkeys nih bunyinya. Kayaknya bisa nih, cocok nih. Bikin demo, kirim. Didiemin aja, dianggurin juga. Wah, kayaknya emang gak bisa sih. Tapi lu ngomong gak ke dia? Ayo dong. Baru tahu gue. Karena gue gak ngomong, karena kalau udah gak bisa ya udah. Jadi emang kalau dipotret kayaknya kalau gue ya, Iya. kalau gue nggak biasa bikin lagu dipancing. Kan ada orang yang biasa Iya, iya. workshop. Iya. Jadi beberapa kali gue juga ingin melakukan hal tersebut yang mana kan sekarang katanya kalau Gen Z kan senangnya rame-rame tuh bikin lagunya. Nah gue juga beberapa kali mencoba itu. Tapi nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Lebih bagus kalau sendiri gitu. Karena itu kebiasaan aja sih. Kebiasaan. Tapi pengen banget gue bisa bikin bareng-bareng atau dipancing atau kita pernah kemarin Ya, pernah ada bikin lagu pancingan kok. yang ya tapi gak. nggak bagus. Yang mana sih? Yang kemarin ya? Yang terakhir yang Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Iya. Yang lupa pulang ya? Iya, bagus Iya. tapi kalau Lagunya itu. kok bagus, Iya. cuman gak dipancing juga sih sebetulnya. Suwondo kan yang terpancing, udah Suwondo. Iya Suwondo sama ini. Yang kalau sama kita ya itu jangan lupa pulang. Iya. Oh, semua lagu begitu, lagu potret tuh. Dari Walkman apa humming gitu. Oh, nih dibikinin lagunya dong gitu. Dulu pakai tape recorder wartawan kali. Iya. Iya. Dan gue ya abis itu ya menyerahkan kepada mereka untuk ini gue terima jadi. Kalau lagu Karena buat kan- penyanyi lain begitu juga. Iya sama Mas Anto berdua. Iya, maksudnya sama juga. Iya, Nah, iya. Mas nih bikin. Iya. Yang nggak bikin gitu juga gue chordnya Udah ada. tahu tapi nggak tahu namanya apa gitu. Oh. Jadi ditungguin bikin chordnya sampai jadi demo tapi nggak tahu itu namanya chordnya C apa D apa-apa. Tapi tahu bukan itu, cari sampai dapat gitu. Oh, jadi sistemnya coba ini, ini tebak terus aja sampai nah ini. Iya, tapi karena Mas Anto itu udah Hafal, 30 tahun lebih ya sama gue. Jadi ya udah akhirnya hafal. Akhirnya apa? Nggak jauh-jauh lah dari sini ke sini gitu. Di di usia berapa tahun pernikahan tuh sampai bisa menebak ini istriku. Lari chordnya Chordnya ke sini gitu. nih. Keenam kemana gitu. Enggak sih, tapi tahun mungkin potret-potret pertama juga udah langsung. Udah bisa langsung. menebak ke arahnya. Chord yang disukai kan pasti setiap penyanyi mirip-mirip ya. Iya. Iya. Kayak contoh lagu Bagaikan Langit itu emang tadinya kan lurus aja. Iya. Kemudian coba dirubah supaya kamu nggak terlalu tinggi nyanyinya atau nggak terlalu rendah. Oh, ya, dipindah. Kayak lagu Jika juga gitu. Dirubah-rubah karena masa selalu harus begitu. Lagu Salah tuh lebih parah. Lagu Gimana? Salah dari lagu Melo Lagu itu. Melo. Oh, asal Melo salah tuh. Dan dari dua lagu yang berbeda. Oh, digabungin jadi Digabung Iya, jadi karena satu. gue waktu itu dapat baitnya tapi refnya nggak dapat. Terus gue modif aja, gue gabung, gue match up sama lagu yang lain. Jadilah lagu Salah. Dari Melo, dua lagu berbeda jadi salah. Iya. Makanya yang versi terakhir pelan. Yang live akustik. Oh, karena memang ada roots dari sananya ya. Sebenarnya lagu pelan itu. Oh, Gitu. tapi memang dari awalnya pengennya gitu, apa lagunya lebih mellow nuansanya. Enggak, Salah waktu bikin lagunya Melo. Terus gue bilang sama Mas Santo, ini bisa gak jadi dicepetin aja ini gitu. Jadi lagu cepet aja gitu. Karena Ini refnya gak enak. Terus gue punya satu lagu nih refnya enak. Gabungin aja, gabung. Modiste. bukan karena di tahun itu juga lagu pelan nggak banyak ya. Iya. Waktu itu zamannya zaman alternatif memang kan. Jadi ya gimana kalau kita rubahnya jadi cepet, jadi agak alternatif gitu loh. Sehingga ya gitu bunyinya. Dulu Ari Ayunir juga coba drumnya dibuat mampet tau gak sih, ditahan-tahan bunyi, jadi nggak full bunyinya, ditahan. Terus bassnya juga pengennya mati suaranya. Semuanya dibuat jelek lah. Makanya kalau didengar secara keseluruhan ya kayak lo-fi sebenarnya, kayak belum jadi. Demek. Demek soalnya. Tapi demek yang disengaja gitu Mas ya. Demek yang disengaja. Demek emang. yang disengaja. Dulu kita masih sempet-sempetnya lah mikirin, yuk take drumnya di toilet gitu. Apa, ya. Teh Meli aku mau nanya dong. Tadi kan kalau Teh Meli cerita tuh setiap penulisan lagu
Itu tadi apa istilah bahasa Sundanya? Pakai Walkman. Yang Itu Walkman humming-humming. bahasa Sunda ya? Bukan itu hariring. 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 Nah itu tuh memang selalu datang tiba-tiba atau banyak juga momen lagu-lagu Teh Meli itu yang memang disediakan waktu kayak ini gue lagi mau nulis gitu. Baru mulai di hariring waktu momen yang udah ditentukan. Gue itu kebanyakan dapat lagu di saat ramai. Misalnya lagi arisan ya, cewek-cewek kan ibu-ibu arisan, di saat lagi kongko sama teman-teman atau di saat lagi gini nih gitu. Biasanya tiba-tiba ada, nggak tahu di kepala ada melodi apa, terus gue kalau sekarang kan ada handphone yang bisa ya direkord gitu. Dulu kemana-mana bawa Walkman, itu nanti di rumah didengerin lagi. Terus gue memang seneng menyatukan puzzle-puzzle. Jadi dari bait yang hari ini gue dapat, besok gue dapat, lusa gue dapat tuh bisa gue sambung jadi satu lagu utuh gitu. Terus tema juga gitu, misalnya lagi di mobil, kalau lagi macet apalagi tuh banyak banget dapat ide atau dari apa gitu. Terus gue ketik-ketik aja, gue tulis di note gitu apa gitu temanya, ntar gue ngarang-ngarang. Berarti inspirasi itu malah datang pada saat pikiran lagi penuh ya? Pada saat lagi rame, kalau misalnya dikasih ruang khusus gitu. Mel nih gue kasih, kayak waktu itu kita ingat gak kita di Bali. Kita pernah di Bali mau bikin album, nggak jadi. Mager. Kita tuh harus depresi gitu baru dapat. Berarti bisa nih lagi ngobrol lagi arisan tiba-tiba diem dulu. Berarti bosen. Iya kalau teman-teman arisan gue udah tahu kalau gue ke pojokan dikit pasti lagi ngerekam apa gitu. Kocak juga ya, malah kan orang banyak yang lagi di kamar mandi, lagi merenung. Iya, kamar mandi mah udah pasti itu mah. Kalau kamar mandi selalu bawa handphone, tapi rata-rata biasanya dapat tema. Kalau melodi biasanya di keramaian. Ada nggak lagu yang dari awal tuh begitu keluar hummingnya, ini kayaknya bakal jadi hits nih, feeling. Biasanya yang gue nggak suka yang jalan. Oh gitu. Lu gitu nggak? Yang lu suka nggak jalan ya? Iya, yang gue selalu suka nggak jalan kan. Apa misalnya? Sama kayak gue. Sama. Nggak bisa, makanya kalau ini nggak bisa. Pokoknya gue nggak bisa nentuin. Karena selalu nggak jalan. Selalu bukan yang itu yang dipilih sama produser atau apa. Tapi ke album ini lucu nih, kalau masih inget ya. Album Positif. Nah ini pas gue join ke mama mereka nih. 2001 ya, 2001. Itu Anto yang ngasih lagu-lagunya, saya pilihin lagu-lagunya yang mana-mana aja. Oh. Nah itu tuh asli tuh, itu kalau album itu katakanlah nggak ada yang hits, mungkin salah gue. Ada sekian banyak lagu yang mana yang mau karena waktu itu mereka bilang ini pilihin, jadi kayak mungkin ya itu privilege ya, mungkin gue di sini sekarang lo yang pilihin lagunya gue. Jadi itu sebenarnya hasil kurasi. Waktu itu gue yang pilihin waktu di lagu Positif. Dan gak jalan. Tapi albumnya bagus, kalau sekarang sampai denger pasti keren-keren sih. Membanggakan. Iya, biasanya kalau yang dipilih Aksan keren. Tapi nggak jalan. Tapi nggak komersil. Nggak komersil. Lagu apa yang nggak suka dan ternyata jalan banget? I'm Falling in Love. I'm Falling in Love tuh di album apa ya? I Fall I'm in Love ya? Iya, itu gue nggak suka, blas nggak suka. Kenapa nggak sukanya? Nggak suka, jijik dengernya juga. Nyanyi gue kayaknya, apa ya, so ngejazz, so apa gitu. Itu apa artinya cinta deh kayaknya. Apa artinya cinta ya? Iya, pokoknya itu I'm Falling in Love tuh nggak banget. Tapi orang suka. Liriknya, melodinya nggak suka. Tuh apalagi yang gue nggak suka ya? Yang gue kurang suka tuh banyak lah kayaknya. I Just Wanna Say I Love You juga gue nggak terlalu suka. Tapi waktu gue tuh suka lagu Diam. Maafkan Saya Suwondo. Yang orang gak suka. Kalau spesifik yang aku tahu populer banget di umuran aku kan Salah sama Bagaikan Langit. Itu perasaan waktu di prosesnya gimana? Apakah kayak kalian langsung yang kayak wah merasa enjoy dengan lagunya dan nyaman atau? Nggak, itu lagu gak ada dulu. Jadi lagu di album kedua Potret itu menurut Aquarius gak ada satupun lagu yang komersil. Jadi kita disuruh nambah. Nambahlah Salah, Macomblang, Bunda.
dan tiga-tiganya hits itu. Iya, malah. Jadi betul kata Aquarius, gak ada yang komersil. Ternyata yang 3 itu yang Iya, komersil. begitupun dengan album ketiga. Album ketiga yang Cafe Potret itu sama, dia bilang ini berat semuanya. Bahkan ada satu lagu yang belum rilis tuh di Aquarius masih ada, yang menurut dia ini beratnya berat keterlaluan, tapi aku suka banget lagu itu. Masih ada di dia masternya. Terus disuruh nambah satu lagi dan kita nambah Bagaikan Langit dan itu yang jalan. Jadi hit. Jadi lagi-lagi Aquarius bener. Tapi Aquarius beneran pas begitu dikasih kayak salah sama Comblang sama Bunda begitu. Nah ini nih bener. Iya. Langsung bilang Bener. ini Nah ini bakal kayak hits. gini dong gitu. Itu kan dipakai buat itu taruhan antara Aquarius sama kakaknya Lilo siapa? Yang jadi Oh kok kakaknya Mas Katon. Gilang kali. kakaknya kakaknya- Katon, Nugi. Bukan. kakaknya Andi Gilang. Julias. Andi Yulias. Andi ya. Andi Adrian. Adi Adriana, Andi Oh. Yulias itu mereka taruhan tuh. Taruhan Aquarius. apa? Jalan gak nih album? Yang orange tuh. Karena kalau dulu kan gitu kan dilempar ke banyak orang. Iya. Terus semua orang menilai gitu kan. Nah, Andi Yulias itu kan orang radio kan. Ah. Andi Yulias bilang jalan nih. Si Pak Sur Joko tuh Pak Aquarius bilang gua gak yakin nih. Dia bilang gitu. Gak taunya itu meledak. Dus. Tekan Jadi gua bilang. dari dulu Aquarius gak pernah yakin sih sama kita. Iya. Sebenarnya Jadi berarti bagus ya kalau lagi nggak yakin. Iya makanya. Masa 5 album gak ya? 5 kan sama Aquarius. 5. Dari awal, jadi Iya. dulu tuh bosnya Aquarius udah 3 ya. Pak Suryoko, Pak Iman, Ah. sama Pak Iin. Iin, Mm-mm. Suwardi Wijaya. Nah itu dari tiga itu cuman Pak Iman yang suka sama Potret. Jadi yang 2 itu bilang jangan dikontrak, enggak ini. Pak Iman, bagus ini sign. Akhirnya karena aku sama Mas Anto itu dulu di bandnya Katon Bagaskara yang tour Dinda. Iya. Katon juga kan, Katon Aquarius, Katon juga yang ngojok-ngojokin, udah sign aja ini keren loh. Belum ada vokalisnya perempuan pada waktu itu gitu. Ya udah akhirnya desain album pertama keluar jeblok. Jadi Pak Suryoko sama Pak In tuh kan bener kan gue bilang nggak laku gitu. Kita baru album kedua lakunya. Album kedua laku, album ketiga laku, album keempat nggak laku lagi. Positif tuh. iya. Positif gak laku lagi. Jadi Aquarius banyak benernya sih menurut gue. Enggak, tapi ada yang salah. Waktu kita ini bukan Potret, saya cerita yang lain. Waktu album Heart ya. Iya. Album Heart itu Soundtrack hard ya. iya kan? Itu juga si Aquarius juga bilang nggak mau gue nggak mau ini yang nyanyi. Itu yang nyanyi orang lain kan. Jadi kita ditransfer ke Warner. Nggak taunya meledak. Nah Oh. jadi satu-satunya Aquarius yang salah itu. Yang lain benar. Tapi suka dibanding-bandingin gak sebagai band yang gak laku di Aquarius, sementara kan yang lain tuh Aquarius tuh ada Dewa. kan. Ya, Aquarius Ya, juga. Dewa. Iya. Dia- Oh, iya. Suka dibanding-bandingin gak? Tuh kayak gini. Nah, tapi waktu album Pandawa 5 juga kita bilang gitu, dia bilang suruh bikin lagu lagi kok. Iya kan? Oh Iya. sama gitu. Sama itu satu album dia bilang nih nggak ada yang hit, suruh bikin lagu lagi. Lah malah hits ternyata Pandawa 5 kan. Pokoknya Aquarius nggak pernah bilang bagus aja, itu aja kuncinya. Ya. Lu gila katanya gitu. Tapi memang yang bagus dari Aquarius tuh mereka nggak ngerecokin pada saat kita bikin. Iya. Jadi selesainya baru mereka nilai, oh ini misalnya nggak ada hits nih gitu, bikin lagi, ya mereka keluarin modal lagi gitu, Nggak ikut campur pada saat produksi, cuma dia bilang nggak laku nih gitu. nambah lagi dia gitu. Tapi kan ya kalau kayaknya sebenarnya kalau misalnya lihat dari faktor kan lagu itu kan bukan selalu lagu yang bisa menjadikan itu sukses kan, tapi faktor penyanyinya, kalau figur penyanyinya gitu. Terus Promosi. sudah promosi, terus waktunya dan segala macam. Jadi terlalu banyak apa dari luar tuh yang sebenarnya mempengaruhi, yang sebenarnya kadang-kadang nggak dilihat orang. Sebenarnya ada faktor macam-macam gitu. Ada banyak faktor lah gitu loh. Kadang-kadang juga investasi hari ini belum tentu besok dapat. Nggak kayak jual kacang gitu loh. Iya. Jadi itu mungkin buat 10 tahun lagi baru kelihatan. Nah itu Iya. kadang-kadang Maksudnya kadang-kadang ada lagu yang sekarang dirilis nggak jalan, nggak taunya 10 tahun kemudian ada sesuatu yang mencongkel, entah kejadian apa terus jalan, bisa aja gitu. Tapi kalau lagu kayak Salah mah langsung kan waktu itu ya. Langsung. Ya karena kayaknya pada saat itu jarang lagu yang ya seperti itu kan, kayak girl power itu kan. iya malah kau pikir ini. Tapi Iya. sebenarnya emang Meli tuh cuma memang punya kekuatan di girl powernya itu dari lagu Diam, terus Iya. misalnya Ingin Dicium gitu kan, itu juga kuat banget ya. Itu
Itu strong banget sih kalau misalnya didengar sama perempuan tuh sebenarnya it's good thing gitu loh. Ada gitar. Ini coba tolong ambilin kita buat Niki. Kita dengerin mungkin ada Gen Z yang belum tahu lagu Salah seperti apa. Coba kita perdengarkan Masa dulu nggak tahu? versi akustik. Terutama mungkin di tahun segitu perempuan kali ini mengekspresikan kayak Itu kita iya gue juga bisa milih dipakai. cowok, gue juga bisa main Jadi- cowok, itu gak populer kali Mas ya? Enggak, jadi Iya, gue iya. itu tumbuh di era Obi Mesak. Lu kelahiran tahun berapa sih? 79. Oh, tuan gue. Iyalah. Iya, maksudnya enggak di era itu dong. Kan Obi waktu Mesak sih udah di ada era pas Obi Mesak itu sebelumnya. kan perempuan selalu jadi Iya. pihak yang tersakiti. kan kayak lagu Hati yang Luka gitu ya, perempuannya ditampar apa. Jadi waktu itu gue tuh agak kok ini ya apa namanya selalu jadi objek penderita padahal Yes. cewek juga bisa loh melakukan hal yang sama kepada cowok. Nah waktu kita bikin lirik-lirik itu di potret, Aquarius juga agak yang ini agak nggak lazim loh ngomongin gini Oh, gitu. sudut pandangnya beda ya. Ya, tapi abis itu banyak sih band-band vokalis-vokalis cewek yang jadi lebih vulgar dari gue bahkan gitu lirik-liriknya. Coba gimana? Mau dibawain versi yang mana nih? Salah yang Mau di lebih- ngerapin? Waduh, nanti aku jadi gangguin lagunya. mau versi Bebas. lebih nyaman yang mana? Versi slow aja. Versi slow. Versi slow. Selama ini aku pun mendua, tapi kau tak tahu sayang. Fikirmu kau tak menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibanya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Jadi lebih Gimana? Enakan yang slow? enakan yang versi asli sih yang Oh, lebih upbeat iya, iya. karena lebih nyolot kalau yang Iya, ini. iya. Kayak lebih Provokatif kan? Ini Iya. lebih senja ya. Iya, kalau ini kayak lebih nolongso. Kayak si perempuannya mulai menyesali perbuatannya yang Iya. ini gitu. Kalau yang versi upbeat kan kayak Emang gue gitu. kayak ngetawain Lelewe. laki-laki yang lelewe kayak. Lelewe. Nah, kan katanya mau bikin album lagi nanti EP. Iya, sedang. Target tahun ini atau Tahun ini. Bulan depan. Tahun ini, Oh, tahun ini. bulan- Bismillah tahun ini. EP. EP. Ini juga lagi pilih-pilih lagunya, jadi kita nggak buat cuman sedikit, kita buat banyak, kemudian di audiensi, di audiensi sendiri. Audiensi. Mungkin kita akan pakai cara-cara lama ya, didengarkan ke orang-orang dulu gitu. Kalau misalnya kata orang-orang belum ada yang bagus ya kita bikin lagi. Oh, enggak pokoknya enggak nanya ke Aksan kalau Aksan bilang ya, Enggak nanya ke Aksan. Ada satu lagu yang saya nggak suka. Nah gitu kan. Berarti Itu Mungkin ja- itu yang itu akan hits. lagi. Mungkin itu yang jalan. Tapi itu gue suka gak sih? Hah? Yang lo gak suka gue suka. nggak tahu. Yang mana sih? Gua Pokoknya nggak gue tahu. ada satu lagu gue yang nggak suka. Nah, Gue nggak mikir sih. udah berarti bakal ada keluar single baru dalam waktu dekat. langsung EP kali Oh ya? langsung bulat gitu ya. Oh, enggak ada single dulu, langsung EP. Langsung EP. Kalau menurut gue karena single tuh berbahayanya gini, begitu nggak jalan udah selesai. Tapi kalau kayak lu punya album 12 lagu atau 10 lagu, Iya. Pelurunya banyak. lu bisa ternyata kuping lu bisa bandingin, oh ini enak, ini enggak, ini enak. Jadi kayak di supermarket, jadi bisa pilih ini ada perbandingan gitu loh. Kalau cuma satu, lu nggak bisa bandingin yang mana. Menurut gue itu mungkin psikologis ya. Dan sekarang udah sendiri ya, enggak sama Aquarius kan?
Iya. Iya. Apa pengaruhnya buat kalian setelah nggak sama label besar itu? Enggak ada pengaruhnya. Enggak sih. Biasa aja. Dari dulu juga Aquarius ya. Lo mau buat album ya silahkan. Enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Karena emang dari dulu emang gak suka jangan-jangan. Bisa jadi. Enggak, tapi Aquarius tuh agak bomat ya kayak gitu-gitu agak. Iya dia membebaskan Dia banget bebas sih. sih. Bebas. Sebenarnya nggak ada bedanya. Bikin lagu di tahun 2026 apa yang membedakan dengan kemarin-kemarin? Iya. Apa ya? Apa coba? Kalau gue sih sebagai membuat lagunya terus terang ya jujur agak keganggu. Maksudnya keganggu dengan keinginan pengen kayak yang anak-anak sekarang. Tapi gue bolak-balik coba. Ternyata ya enakan Meli aja gitu. Nggak tahu kalau musiknya mereka. Gimana? Gue musiknya nggak pernah ikut campur sih. Lu gimana menurut lu? Enggak sih ya, gue ngerasa udah sampai di tahap memang kalau memang bunyinya kita biasanya kayak gini, gue cukup seneng gitu dengan kayak gitu. Nggak pernah mau sok dimudah-mudahin gitu. Tapi referensi baru selalu ada. Iya. Nggak mungkin enggak lah gitu, nggak bohong lah Lu misalnya. kasihnya referensi lama, lagu lama semua gitu. Karena usia juga Benny ya. Manilau. Buat dia Lebih baru. lama lebih tua daripada kita Iya malah. juga ya. Buat dia baru, buat lu lama kali ini udah. Oh iya buat dia baru Iya, buat dia baru denger kali. Bisa jadi gitu, cuman nggak maksudnya bunyi-bunyi yang kayak sekarang gitu mungkin bukan itu juga yang jadi targetnya kita juga sih sebenarnya. Kalau sound ada nggak misalnya referensi sound sekarang supaya lebih ramah buat selera anak muda sekarang? Jadinya nggak kayak begitu juga pada akhirnya. Iya. Walaupun direferensiin, cuman pasti jadinya nggak akan begitu juga. Karena kita udah terbiasa apa yang kita mau dengar dan apa yang kita anggap sesuai dengan musik yang kita lagi kerjain. Jadi mungkin emang nggak ada tuh gitu-gitunya. Tapi sound menurut gua nggak ada perubahan sih. Makanya. Anak sekarang lebih juga seneng yang organik ya. Kalau lihat band-band kayak siapa Hindia dan sebagainya itu soundnya juga organik yang hari ini. Yang sebenarnya dipakai juga kemarin-kemarin. Iya, jadi nggak ada perubahan sebenarnya. Cuman mungkin kan gayanya, stylenya berbeda. Tapi ya kalau sound sih nggak ada yang membedakan menurut gua, sama aja sih. Berarti kalau untuk bunyi-bunyi elektronik apakah ada banyak dicobain juga di Elektronik album enggak. Potret kali ini? Elektronik kan kita mempersempit permainan synthesizer gitu, dipersempit karena prinsipnya sekarang kita berempat kan gitar utamanya. Jadi kalau ada elektronik itu cuman sebagai tambahan aja supaya ada warna. Aksen gitu Mas. Iya. Judul albumnya sudah bisa dibocorkan atau? Belum ada. Belum ada. Belum kepikiran. Ada ide gak? Authenticity. Masuk gak tuh? Nanti kasihan, nanti lu gak bisa manggung di brand lain. Itunya belum ada yang direkam satupun berarti. Baru demo-demo doang. Udah. Targetnya kan berarti tahun ini EP. Berapa lagu ada target? 6. Oh 6 lagu. 6. Yang udah jadi 5. Yang udah jadi 5 ya. Berarti satu lagi. Iya, satu lagi. Mesti dibuat. Yang 5 lagu ini suka atau ada? Oh gue ada yang suka banget sih. Ada yang suka banget. Ada yang gak suka juga. Sama kayak Aksan. Kita masing-masing pasti ada yang gak sukanya lah. Jangan-jangan itu yang hits. Jadi enggak, kalaupun ada satu personel yang gak suka, enggak menjadikan lagu itu. Ya udah deh dia enggak. Enggak. Kecuali kalau memang ada, kita butuh orang di luar kita ya, kayak anaknya Aksan gitu. Atau nanti Helda atau siapa nanti yang bilang, kalau suara terbanyak orang lain di luar kita gitu, itu kan lebih itu ya. Objektif. Lebih objektif, bilang gak suka mungkin kita ganti juga mungkin. Tapi anak gue gak bisa dijadiin itu. Sama soalnya anak gue. Sama lu. Seleranya. Bahkan dia dengerin lagu Potret. Dia cuma dengerin lagu Potret. Oh gitu. Gak ada Iya. perbandingan jadinya. Tapi dia dengerin lagu Potret. Yang gak orang-orang lain denger. Oh yang gak direkam. Bukan yang direkam gak. Yang dia suka yang orang lain-lain. Oh. Yang gak hitsnya iya. maksudnya. Jadi seleranya nggak bisa dijadikan patokan. Gak bisa. Anak gue mungkin dua orang itu bisa, tapi belum kita dengerin. Nanti abis di mixing baru kita dengerin. Iyalah kalau sekarang kayaknya belum bisa. Belum ketahuan lagunya. Tapi anak-anak kalian menganggap
band Potret itu seperti apa? Di mata kalian, di mata anak kalian? Anak gue Gen Z ya kebetulan ya. Keren mereka, dan anak gue juga mungkin gak terlalu bisa dijadiin patokan karena mereka juga gak pada umumnya sih. Mereka denger lagu lama, lagu bokap gue yang orang lain gak denger, yang sekedelik gitu, yang gitu-gitu. Jadi gak juga umum-umum banget seleranya gitu. Kalau anak Jadi gimana dong ya? Anak gue cuma dengerin Potret. Anak gue tuh fans beratnya Potret. Number one fans. Bukan band yang itu ya? Apa? Yang sebelahnya bukan? Bukan. Gak mau dia denger. Gak mau, dia cuma dengerinnya Potret. Cuman Potret aja. Oh gitu. Iya, cuman Potret dong. Anak lu ngelihat dandanan lu suka aneh-aneh, gimana komentarnya? Suka, dia malah kalau biasa dia gak suka. Oh gitu. Menurut aku keren banget sih Teh. Iya. Teteh dandanannya kayak underground rapper hari ini. Wah iya, kapan saya jadi featuring? Barensi. Oh iya. Iya. Thank you. Pejuara. Kostum tuh ada yang 2 kali dipakai atau memang sekali muncul dipakai? Ada dong yang 2 kali, tapi kalau yang udah masuk IG biasanya yang gak lebih dari 2 kali lah. Oh gitu. Kalau udah ditampilin di IG di panggung berarti nggak akan lebih dari 2 kali. Gak akan lebih dari 2 kali. Bajunya dikemanain? Aku biasanya kasih ke ajang pencarian bakat. Penyanyi-penyanyi baru itu kan wardrobe-nya. Kayak gue yang punya acara. Tapi bukan ajang pencarian bakat loh. Iya. Ada yang lain-lain TV lain. Sebagai Itu juri. wardrobe-nya kan butuh baju-baju. Karena kalau baju-baju gini gue bisa kasih ke sepupu, Iya, ke teman. kalau baju Tapi yang panggung baju-baju panggung ya harus ke orang panggung lagi gitu. Konsepnya ada nggak maksudnya dari kalau tahun 90-an tuh konsep panggung Melly Goeslaw kostumnya segini. Kalau sekarang ini 2000-an ini ke arah mana karakternya? Kalau karakter enggak ya, gue yang lucu aja, yang seru dan yang enggak umum gitu, yang enggak umum dipakai gue suka. Jadi enggak terlalu yang ngejar branded atau apa, pokoknya yang enggak umum. Yang enggak umum biasanya orang-orang teman-teman gue yang ke luar negeri ataupun keluar kota yang kalau lihat ada barang apa, kadang-kadang yang biasanya ada tas, orang pakai buat tas, gue pakai buat kepala gitu. Ya eksperimen aja seru-seruan. Kalau yang lain sempat ada masanya nggak ngelihat si kostumnya begini Pak, yang mengagetkan. Ada nggak selama puluhan tahun berteman terus sempat ada yang wah ini sih udah Enggak ekstravaganza sih, kalau di banget. Potret gue gak gitu-gitu banget. Kalau pas lagu nyanyi solo aja. Oh kalau di Potret nggak terlalu berlebihan. Enggak, kan harus balance juga. Yang lainnya membosankan kan soalnya. Kalau gue pakainya sama terus. Oh iya. Tapi kalau ngelihat penampilan Melly Goeslaw di yang lagi aneh-aneh gitu, lu gimana ngeliatnya? Biasa aja. Gue biasa aja sih, emang udah dari dulu begitu kan ya. Gitu. Seniman biasa kan kayak gitu. Enggak Enggak ada yang aneh lah. Enggak ada yang kayak wah gila ini mah, enggak kepikiran bajunya begini. Ya biasa aja. Udah ya. biasa. Udah biasa. Terlalu biasa. Biasanya di ini enggak digambar atau mungkin ngelihat di kepala tuh wah ini digabungin. Iya, digabung-gabungin dan dipakai yang enggak orang pakai gitu. Dipakai yang enggak orang pakai, yang seperti tadi orang pakai tas, gue pakai di kepala atau ya gimana aja lah. Pokoknya yang enggak orang pakai aja. Berarti statement apa yang ingin disampaikan lewat kostum itu? Bebas. Gimana gue? Panggung-panggung gue, gimana gue? Gimana penonton? Ya ini asli gue. Iya. Gitu. Kalau di rumah tapi dandanan biasa. Tapi kadang capek karena kalau misalnya tampil di TV kadang-kadang kan gue moodnya juga pengen biasa gitu ya. Ya TV tuh menuntut gue yang aneh-aneh gitu. Kadang gue juga pas lagi aduh capek banget gitu, ini udah yang gue pernah bawa aki loh ke ulang tahun RCTI. Gue bawa aki, zaman dulu belum ada teknologi yang baju bisa ada Mengkilap, lampunya. ya. Jadi bawa aki. Kalau sekarang kan udah canggih. Jadi bawa sekarang kalau aki-aki. gue lihat orang-orang di TV yang bajunya macam-macam, gue udah tinggal udah pernah gitu. Tapi sekarang lebih gampang kalau bikin baju macam-macam ya karena itu tadi. Lebih gampang sekarang. Pakai baterai lalu di strip. Apa baju apa lagi yang merepotkan selain bawa aki sepanjang Sedotan. karir? Gue pernah pakai baju
dari sedotan benar-benar sedotan. Disusun jadi baju gitu teh. Disusun jadi baju. Jadi si Cenihan waktu itu desainernya itu sampai ke pabrik sedotan untuk, jadi gue pengen dari selang, pengen dari sedotan, pengen rambut gue dari apa tuh apa namanya? Peanut butter. Peanut butter semua. Tapi itu dulu ya, sekarang udah insaf. Capek sekarang. Tapi ya, jadi kadang-kadang gue kan juga pengen secara udah ebes-ebes ya, udah ibu-ibu, jadi pengen tampil feminim. Tapi desainer yang misalnya jadi Teh Meli nanti dipegangnya sama desainer ini ya. Nah mereka tuh excited banget karena wah kebetulan nih gue pengen bikin yang aneh. Gue aduh aneh lagi, padahal gue pengen yang cantik gitu. Tapi ya mungkin salah satu-satunya penyanyi perempuan yang mau dijelek-jelekin ya gue. Mau dikasih baju apa aja gitu. Ya kan kalau pakai sedotan kan nggak ada pinggangnya gede gitu apa, nggak ada bagus-bagusnya. Ya penyanyi lain pasti nggak mau. Itu baju sedotan berarti yang bikin siapa? Cenihan waktu Enggak, itu. maksudnya si desainernya itu. Si desainernya satu-satu ditempelin. Dijahit atau ditempelinnya pakai apa? Oh nggak tahu ya, Lem tembak. pokoknya ditempelin. Ada kok di Google, terus gue tuh cari baju Melly Goeslaw sedotan gitu. Itu kalau ada yang ngerokok selesai itu. Iya kebakaran. Kebakaran. Meleleh. Iya, dan makainya berarti harus benar-benar Ada kainnya dalamnya pakai Oh, sleting. Tapi luarnya sedotan. Ada dari tambang pernah berat banget. tambang apa yang buat tarik tambang gitu? Iya buat tarik tambang. Macam-macam. Makanya sekarang udah lelah sih. Tapi tetap pengen unik. Cuman ya nggak segitunya karena udah semua material udah gue pakai kali. udah nggak ada lagi bahan yang belum dipakai gitu. Berarti sekarang bisa dibilang lebih tone down lah teh ya stylingnya. Iya lebih tahun. Faktor usia ya. Karena gue dulu tergila-gila sama Bjork sebenarnya. Jadi pengen kayak dia gitu. Dia kan konsernya juga walaupun yang nonton cuman berapa orang, ya dia tetap gila gitu, tetap gimana gue gitu di panggungnya tuh bener-bener yang gue lihat tuh gila ini bener-bener konsep yang nggak mementingkan penonton gitu, suka-suka dia aja. Nah itu suka sih gue kayak gitu. Ya berarti hijab tuh bukan menjadi halangan buat berkreasi di kostum berarti? Enggak. Waktu memutuskan berhijab nggak ada pikiran kesan nanti kostumnya bakal gimana ya? Enggak. Waktu itu pikirannya karena lagu solonya banyak yang dance juga. Jadi kepikirannya ntar gue gimana ya ntar job-job yang di klub gitu. Lebih ke situ sih. Tapi sekarang nerima job di klub? Waktu itu sempat yang berpikir jangan nerima. Tapi lambat laun gue pikir ya Allah kan kasih rezeki ke gue. Maksudnya ngasih rezeki ke yang lain, ke kru, ke player. Itu melalui gue, kan egois banget kalau gue tolak ya. Selama gue gak macem-macem ya ini. Dan selalu gue bilang waktu awal-awal ya, klub-klub yang mau hire gue nyanyi, gue bilang ke manajer gue, lu udah bilang belum kalau gue sekarang berhijab? Udah. Menurut mereka gak apa-apa, ya udah gak apa-apa. Tapi Potret waktu itu juga kita main di mana tuh? Apa tour? Yang di Gunawarman pertama kali. Oh iya. Di klub? Iya. Iya. Dan kita akhirnya tour 7. Iya tour. Terus 2 kali kan kita ada 2 leg turnya tuh. Iya. Terus kena pandemi. Jadi gak masalah itu. Kalau Potret tuh kayaknya minim konflik ya sebagai band. Relatif ya ini ya. Karena jarang ketemu. Adem-adem dari 9. Karena jarang ketemu. Karena jarang ketemu. Ketemunya pas latihan doang? Latihan atau memang kita ada mesti rapat ya kita rapat gitu. Karena ini kan Mas Anto, Mbak Meli sama Aksan kan semuanya di Bintaro ya. Nah, dan sekitarnya. Yang paling jauh kan AE. Yang anak Jakarta cuma satu. Yang Jakarta cuma Ke Tangerang. Grup WhatsApp tapi rame? Ya enggak juga biasa aja. Biasa aja. Kita ini sih ya kali kita bukan kita nggak terlalu mikirinnya hal-hal yang remeh-temeh gitu. Jadi hal-hal yang misalnya receh ya nggak dipermasalahkan, nggak apa. Jadi ya minim konflik. Dan mungkin juga masing-masing juga punya kesibukan. Jadi karena sibuk jadi nggak sempet juga mikir yang enggak sehingga buat ribut gitu loh. Rasanya kalau orang sibuk mikirin yang lain nggak ada sempet mikir. Maksud gua kalau ada orang terlalu banyak ngomong ya berarti nggak sibuk.
Iya, banyak Gabut ya pengangguran. berarti ya. Pengangguran. Kalau ada project solo Melly Guslow ngomong dulu nggak atau gimana biasanya? Enggak sih. Enggak. Kita semuanya kalau ada project masing-masing juga nggak ngomong. Tapi kalau misalnya kita butuh support gitu, kita pasti ngomong. Kayak waktu aku konser, aku butuh support Aksan ngomong gitu. Ya gitu aja lah. Jadi Saling support. nggak terlalu dijadiin masalah kalau ada Enggak lah. Iya, Nikita juga kan pernah punya project yang Iya, gue itu. Iya. Gue pernah bikin project justru mainin lagu-lagunya Mbak Melly tapi diorkesin. Iya. Gitu. Terus kemarin megang event juga, ngajak potret tapi main juga gitu. Jadi sebetulnya saling ini sih, Saling support. saling support sebetulnya. Cuman mungkin dulu Mas Anto, Mbak Melly sama Aksan ngajak gue karena lebih muda. Sekarang udah tua juga. Jadi sebetulnya misinya tidak tercapai. ya dulu waktu diajak muda. Masih muda. Sekarang udah tua. Sekarang udah tua juga. Mungkin udah waktunya cari yang lebih muda lagi. Gue udah mau gocap juga, jadi kan selesai. Ya berarti sebetulnya selama dari 95 sampai sekarang rahasia buat mempertahankan band ini dari Potret itu apa berarti? Ya mesti Kayaknya gak ada rahasia. Nggak ada tapi Ngalir enggak aja sih, lah kita ngalir mah ya. aja ya, dinikmati aja. Jadi kalau ada yang gak enak ya, makanya saya bilang mesti sibuk kayaknya, mesti kepalanya tuh mesti ada isi mau bikin musik dan lain sebagainya. Jadi kayak Aksan kan bikin Sekolah. ada balet, ada macam-macam kan. Bikin buku. Bikin buku. Bikin buku lo mau Mau buku apa? Launching buku apa? coba San sekalian promo. Sekalian Mau promo. sekalian promo. Buku apa? Buku Bukunya apa nih? judulnya Titik Nol. Titik no. Gue jamin gak ngerti loh. Gue jamin gak ngerti. Gue bacain depannya aja. Apa? Bro. Oke. Gue jamin. Buku ini bukan untuk dibaca oleh pikiranmu, tapi untuk dirasakan oleh sel-selmu. Jika kan? kau hanya mencari informasi, kau hanya menemukan kertas. Jika kau mencari kehidupan, kau akan menemukan dirimu. Nah, Ya, ini mantap. baru namanya anaknya Sumanjaya. Sah. Jadi abis itu lo kira-kira aja lah bukunya tentang apaan. Udah sah itu anaknya Sumanjaya. Jadi itu buku apa? Novel atau kumpulan puisi atau apa? Itu pikirannya Aksan kayaknya. Iya, pikiran. Buah pikiran Aksan Buah Suman. pikiran. Jadi kalau gue jelasin ini panjang lebar, nanti kita ngobrolnya berdua aja kalau gitu. Di lain episode. Mumpung ada ini kesempatan beriklan dong. Oh iya, bukunya Buku- bukunya sebentar lagi tanggal 5 Agustus dirilis oleh Gramedia. Iya, nanti di Perpustakaan Jakarta tanggal 5 Agustus. Bukunya judulnya Titik Nol. Sebenarnya ada dua sih bukunya, Titik Nol sama Shadow Algorithm. Ada lagi. Kenapa nggak titik nol ya lagu yang satunya lagi? Ya boleh kok Titik Nol. Nanti kalau dibilang kurang laku suruh bikin buku lagi gimana? Ini kayak kurang lagu. Cari lagu buku lagi. Yeah. Jadi Ya, bukunya sih- Shadow Algorithm. Iya, sama Titik Nol. Dua. Ya. Langsung dua judul dalam. Kurang tahu tapi Titik Nolnya duluan. Karena Shadow Algorithm tuh sebenarnya Titik Nol tuh adalah sebuah pengertian tentang semesta, universe dan segala macam. Dan Shadow Algorithm, kenapa kita selama ini terjebak di dalam situ, di dalam pengertian dunia 3D lah gitu kira-kira. Definisinya shadow algoritmnya mesti dikasih tahu dulu. Baru. Shadow Algorithm tuh kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal jadi kalau Plato tuh pernah nulis gua Plato. Jadi kalau ada orang tuh ya orang diikat, terus di belakangnya dikasih lampu, terus dia mainin bayangan. Terus orang yang di depannya itu akan menerka ini apaan ya? Dia menyebutkan nama-nama yang dia lihat di dalam bayangan itu. Nah, setelah sekian lama, jadi orang perspektifnya hanya percaya apa yang ada di dinding gua. Ya, tiba-tiba satu tuh dilepas keluar. Dia ngelihat sinar matahari beneran. Begitu dia lihat sinar matahari, matanya dia silau. Jadi dia sebenarnya itu kan sebenarnya bayangan. Jadi kebenaran tuh bisa aja silau gitu kan. Lu ngerti nggak lu? Tadi lo. Lucunya, kenapa ya dibilang di Shadow Algorithm? Begitu orang ini balik lagi ke gua, dia bilang, di sana di luar itu ternyata nggak kayak begini. Yang kita lihat ini adalah sebenarnya realitas kita adalah realitas bayangan. Orang-orang di situ nggak percaya. Karena apa? Karena selama hidupnya dia akan melihat apa yang ada di dinding gua. Dan itu Shadow Algorithm tentang itu.
Kalau titik nol sebenarnya tentang perjalanan sih sebenarnya kan kita kan manusia multidimensional gitu kan. Jadi kalau di dimensi pertama itu tentang survival, dimensi kedua itu tentang polarity, benar atau salah. Kapan kita ketemu polarity, dan dimensi ketiga itu tentang ya dimensi kita sekarang ini. Nah kalau di dimensi keempat, aku nyebutnya seperti kayak ada 4 pilar kehidupan, seperti kayak bunyi. Struktur bunyi kan ada ADSR, ada attack, decay, sustain, release, dan itu sebenarnya itu adalah perjalanan manusia tuh sebenarnya setelah kita melihat 3D ini sebenarnya udah tidak mencukupi lagi dengan perasaan kita, dengan pikiran kita pasti akan melakukan pencarian, dan akhirnya kita tiba di titik nol itu. Jadi titik nol itu bukan titik kosong sama sekali. Titik nol adalah manusia kembali kepada sebenarnya pada hakikatnya manusia itu harusnya ada di titik nol, di fifth dimension. Buku filosofi berarti ini. Ya terserah aja lah mau disebutnya apa. Tapi kayak gitulah ceritanya. Gue rasa Coba ulang. Kalau aku tadi ngebayanginnya dari yang dimensi itu kan dimensi 1, dimensi 2 itu kan titik dan garis gitu Mas ya, yang aku tahu ya gitu. Iya, titik dan garis, titik kan, titik sebenarnya dimensi pertama itu sebenarnya itu tentang ego kan, is the word I am gitu. Sebenarnya kita tuh sebenarnya hidup didasari oleh I am itu tadi, bahwa itu adalah ego. Nah sementara di dua pembelahan ego itu adalah sebenarnya polarity antara baik dan buruk. Sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa Adam Hawa itu ngambil dari pohon pengetahuan, itunya sebenarnya disitulah mereka sebenarnya akhirnya memilih kita hidup di pengetahuan between good and evil itu tadi. Nah sebenarnya di dua dimensi ini sebenarnya itu insting survival dengan moralitas dualisme. Nah kalau 3 dimensi itu kan sebenarnya kalau kita lihat titik, garis, dan garis itu kan membentuk platonic solid ya. Kalau misalnya geometri, platonic solid dan planet solid itu kan udah membentuk 3 dimensi. Ini kita sekarang nih 3 dimensi. Kita sekarang. Ya, tapi gitu sebenarnya waktu itu di surga kayak katakanlah. Di Taman Eden ya sebenarnya ada 2 pohon, bukan pohon pengetahuan. Sebenarnya ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Isinya tentang keabadian dan keselarasan dengan konsep keilahian gitulah. Nah ini nggak pernah diceritakan. kita nggak mungkin ribut lah kalau gini. Maksudnya intinya ke sana. Itu begitu ada teman gini. Iya. Oke. Gitu kan. Makanya didukung, makanya dipromoin. Tapi yang lain dikasih baca gak? Aku udah sempat. Udah kasih statement di grup, nggak ada yang jawab. Gak ngerti. Ya nggak apa-apa. Aku memang nggak apa-apa kok nggak ada yang ngerti juga. Banyak sama seperti Meli mungkin ya ini kan sebenarnya apa yang kita buat ya karya kita ya. Bodo amat gitu loh. Tapi ya seperti itulah sekarang kebayangkan gimana cara kerja potret. Ya, yang satu gini atau gitu. Jadi nggak mungkin ada yang berantem, nggak mungkin. Karena yang ini sibuk kesini. Karena semua punya titik masing-masing. Lu ngerti tadi? Kayaknya Gue lumayan tertarik sih. Dia tertarik banget. Berarti dia pembeli harus buku lu pertama. sama Gen Z berarti. Iya, boleh karena aja. Gen Z. Gue pengen banget sih. Nanti lu ajak gue ngobrol sini lagi tentang Ayo mas. Gue pengen beli titik nol serius. 5 Agustus ya nanti. Siap, gue tunggu. Ya kalau ini bukan 5 Agustus ya teman sekelas, Authenticity Soundroom 2026 bakal ada lagi. Pokoknya submit karya otentik lu yang nantinya bakal dikurasi oleh tim Authenticity. Apapun genrenya lu punya kesempatan buat main di panggung-panggungnya Authenticity tahun ini. Jadi langsung aja cek link submisinya di bio Instagram Authenticity dan pantengin terus update-nya. Ya sekarang saatnya kita nitip netizen izin bertanya. Nah, sekarang pertanyaan dari netizen akan kita bacain. Ya, pokoknya buat teman sekelas yang mau bertanya kepada bintang tamu kita atau narasumber kita, silakan pantau di Instagram @authenticity_id buat mengirimkan pertanyaan. Silakan Bas Boy. Oke, ini yang pertama dari J_Amusuk. Dia bilang, saya suka banget kualitas sound album, cafe, dan perubahan gaya musiknya yang mengarah ke rock alternatif. Gimana cara potret nyiptain atau bikin sound seperti itu? Nah lo. Gue gak bikin sound. Kayaknya masih penuh dengan apa tuh? Percobaan tuh apa tuh? Eksperimen. Dicoba misalnya kalau gitar bunyinya pakai sound
Fender dan Fender bunyinya kayak apa, kemudian pakai Vox kayak apa. Jadi masing-masing sound tuh di eksperimen supaya mana yang memuaskan, mana yang cocok, mana yang kemudian berbeda sama orang lain. Dan itu juga harus dicoba terus sehingga akan menciptakan bunyi yang berbeda-beda nantinya. Itu harus dicoba, eksperimental. Ya, coba aja. Kayak bunyi nggak ada yang jelek, apa yang bagus Nggak ya. ada. Cuman ada yang apa yang perlu untuk musik yang kita mau create aja sih sebenarnya. Dan album Cafe itu kan tadi cerita si covernya tuh miring ya. Oh iya. Jadi waktu itu Ari Ayunir itu drummer kita yang dulu, yang lalu itu dia bikin sendiri, dia gambar pakai di sketch gitu. Nah, kemudian dilurusin itu gambarnya sama Pak In waktu itu di Aquarius. Ri, ini kayaknya miring dari enggak Pak, ini emang sengaja miring Pak, emang dimiringin aja jadi supaya nggak lurus. Jadi kalau ada orang yang niru kelihatan tuh kalau dilurusin sama dia, sehingga nanti nggak tahu lah. Sebenarnya menara Pisa kan itu sebenarnya. Pokoknya dibuat miring aja, nggak. Coba kalau dihitung tuh nggak sama. Jadi ya. Si marginnya tuh ya. Iya. Jadi memang ya yang bakal bikin gemes orang OCD lah ya. Ini emang Potret nyari drummer yang tipe-tipenya mirip kan. Aksan sama Ari. Dan mainnya juga mirip. Membuang pemikirannya juga uniknya sama. Tapi di Cafe doang miring atau di album cover-cover yang lain ada yang ketidaksempurnaan itu enggak? Wah, miring semua sebenarnya. Yang album Meli solo itu, yang awal, Iya. itu Ari juga yang bikin. Dia bikin Meli dalam perut yang gendut, ingat gak? Dari kecil. Iya. Dari kecil gede gendut. Jadi makanya itu ketidaksempurnaan itu, kejelekan lo adalah kelebihan lo. Jadi itu filosofinya begitu. Jelek itu bukan berarti jelek, tapi jelek itu adalah satu kelebihan buat. Jadi perut gendut ya udah, ini emang kelebihan gue. Jadi nggak ada yang jelek di dunia ini, semua orang bagus. Iya, ketidaksempurnaan itu adalah kesempurnaan. Iya. Bas, anaknya Mas Ari itu rapper juga loh. Iya. Oh iya Mas. Regi Regi. Levi. Regi Levi. Di US. Oh Regi Levi, tahu. Iya, Yang gondrong. Iya. Ya itu. Deskripsi lu terlalu gondrong. Iya benar. Kan kayak banyak tuh orang gondrong tuh. Yang gondrong, yang apa gitu, yang lagu. Soalnya gak banyak rapper gondrong. Oh iya. Iya. Oke, berikutnya dari siapa? Novi Putra. Nah wow, jarang-jarang Potret Podcast. Ceritain proses pembuatan lagu Dian. Itu kan tentang hubungan Diam. diam. Itu kan tentang hubungan toksik. Apa pengalaman dari Teh Meli atau pengalaman kerabat? Anjir, kerabat. Nggak ada pengalaman dari saya dan nggak ada pengalaman dari kerabat. Itu mau ceritain soal perempuan yang diintimidasi. Tapi ya diintimidasi, diapa-apain, diam. Tapi dalam satu hal, tentang satu hal itu ya, mempertahankan itunya, keperawanannya lah ya. Itu dia nggak diam. Jadi itu justru strong banget tentang perempuan yang mempertahankan Lagu kesucian. itu pernah jadi bikin orang-orang yang misalnya aktivis perempuan pada nyamperin gak? Misalnya, wah lagu ini bagus buat. Nyamperin sih enggak, cuman di beberapa acara, kalau sekarang kan ada medsos ya, di beberapa medsos kalau ada kejadian-kejadian yang perempuan diintimidasi, kekerasan terhadap perempuan itu biasanya di back sound sih. Oh, gitu. Tapi belum ada yang benar-benar jadi kayak yang, wah terima kasih Teh Meli buat ini nih. Enggak ada. Ada Siapa lagi lagi, Bas? dari Mr. Anfir, apakah ada pengaruh almarhum Om Jack Lesmana dalam musikalitas dalam era awal Potret di album 1-2? Karena sebelumnya Om Anto sama Om Ari Ayunir alumni Farabi, Indra dan Jack Lesmana Workshop. Oke, saya ralat dulu ya. Kayaknya Indra, sebenarnya waktu itu Indra Lesmana Workshop ya pada akhirnya, bukan Indra Jack. Iya. Ya dulu saya emang di Anak situ. anak sana. Saya emang di situ, kemudian belajar sama Om Jack. Kemudian sampai dia meninggal, setelah itu saya mulai ngajar. Memang pasti ada, bukan sedikit banyak pengaruh dari Jack Lesmana dan Indra. Itu sih nggak pernah saya pungkiri. Jadi mungkin jazznya kental sebenarnya, cuman
di zaman alternatif sebenarnya itu kan perlawanan terhadap glam rock ya, alternatif tuh. Gimana orang glam rock tuh mesti yang, nah di alternatif nggak begitu, cuman ada chord major 7, ada major 9, ada chord-chord yang sebenarnya jazzy sebenarnya. Oh sebetulnya di chord-chord alternatif Banyak ada chord banget, jazzy. banyak banget. Kayak yang botak siapa? Smashing Pumpkins. Nah, Billy Corgan. Itu kan sebenarnya. Iya. Oh itu tuh ada chord-chord jazz di situ Iya tuh. biasa lah major 9, Ada major 7. major gitu. 7. Oke berikutnya. Ada dari Godi Ergogo, gimana cerita awal mula bikin lagu Bunda? Selain tadi disuruh sama label kan kurang 3 lagu tadi tuh. Jadi karena saya tumbuh dengan seorang ibu yang single parent gitu ya, memperjuangkan saya sampai menjadi penyanyi gitu. Jadi saya pengen bikin satu lagu dedikasi buat dia, buat beliau almarhumah. Ya terus bikin Bunda, tapi nggak nyangka juga sih lagu itu jadi sebesar itu dan dipakai oleh persembahan semua untuk bunda-bunda gitu ya, apalagi kalau lagi hari ibu. Ya pokoknya itu aja sih, pengen bikin satu lagu hadiah buat mama gitu. Emosional nggak waktu ngerekamnya? Emosional udah pasti, mamaku juga nangis gitu. Tapi ya nggak nyangka aja sebesar itu. Komentar mamanya waktu dikasih tahu, "Ma ini lagu aku bikin buat mama." Ya saya cuma bilang ya kalau kasih barang atau apa kan kayaknya nggak sebanding dengan apapun yang sudah beliau berikan kepada saya. Jadi dari kemampuan saya membuat lagu, berkarya itu ya harus adalah satu yang saya dedikasikan untuk beliau gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Godi Ergogo. Dilanjut lagi, ini mungkin terakhir ya. Dari Saifuddin aja 99. Buat Teh Meli untuk konser 30 tahun ngajak musisi muda enggak? Konser potret ya? Iya. Pastilah. Pasti kita pengen ngajak musisi-musisi muda. Pengen ya kolaborasi tuh macam-macam ya. Kolaborasi mood, kolaborasi semuanya lah. Pokoknya excited banget untuk melibatkan mereka. Kapan itu rencananya konser potret 30 tahun tuh? Pengennya secepatnya. Semungkinnya aja deh, semungkinnya aja. Iya. Tapi kita akan IP nyicil dulu kali ya. ya, nyicil dari tahun ini ya, masuk ya pembuatan album, mungkin ada mini konsernya atau apa segala macam, kita nyicil sampai sebelum konser besarnya. Tadi kata manajer kalian bakal ada mini showcase dulu tahun ini ya? Misalkan. Oh insya Allah. masih misalkan? Kita nggak mau terlalu terlalu umbar janji lah gitu kayak politisi gitu. Tapi itu berarti Sebelah gue ngomong. sebelah politisi. Ini politisi. Langsung lihat. Ya pokoknya lihat aja, kita pasti akan membuat sesuatu yang juga insya Allah belum pernah dibuat oleh yang lainnya. Iya, tadi Ini- manajer kalian nitip dong, kalau kasih tahu bakal ada mini showcase. Berarti itu mungkin sebuah ultimatum juga buat kalian kali biar kerjain. dibikin. Enggak sih, ultimatumnya buat manajemennya sih. Kalau kita sih selalu siap-siap aja. Ya pokoknya katanya mau ada mini showcase tahun ini ya. Ya, Gini aja kita bilang, kita udah pasti ada mini showcase tahun ini. Oh yes. Dan tahun depan konser tunggal katanya. Harus. Insya Allah. Iya. Belum pernah soalnya kita ya konser. 30 tahun berkarya belum pernah bikin konser tunggal. Belum. Ya ditunggu aja lah itu biar jadi PR-nya manajemen ya, kan udah diomongin nih. Akang Teteh, aku mau last question boleh nggak? Boleh. Satu terakhir, kan nama bandnya Potret. Sebenarnya momen atau fenomena apa sih yang pengen dipotret dari band kalian bernama Potret? Karena kan Potret itu sebuah momen dibekuin ya gitu. Ya. Sebenarnya apa yang pengen kalian bekuin? Ini suaranya dibekuin. Membukukan waktu. Cocok sama buku lo. Cocok kalian berdua nyambung. Habis ini kita ngobrol. Ayo. Oh, nyambung. Kayaknya dia berbinar ya. Di antara semua yang berbinar dia. Pos. Karena kata-katanya dibukukan itu pasti ada orang yang mengerti hal-hal seperti kuantum. akhirnya lu menemukan orang yang tertarik membahas. Ada. Consciousness-nya lagi rising sih sebenarnya. Sebenarnya dulu waktu bikin nama Potret itu nggak kepikiran apa-apa. Jadi waktu itu lagi bengong aja di rumah, nama bandnya apa ya gitu ya. Terus lihat foto di dinding, terus potret aja ya potret. Terus nanti kalau orang tanya gimana? Ya bilang aja potret itu adalah gambaran dari
konsep bermusik kita. Udah gitu aja. Iya. Jadi sebenarnya Udah ngarang. kalau lu tanya jadi gue harus berusaha mengada-ngada sih jawabannya. Karena Waktu itu ya sebenarnya spontaneous gitu. spontan gitu. Kalau teman-teman DPR paling suka lagu apa? Potret. Indonesia Raya. Udah nyanyiin ya. Lagu potret Tiap jam 10 pagi dinyanyiin. Lagu macem-macem ya. Paling pasti Bunda sih pasti kebanyakan Oh, sih. yang ini yang Universal. ini yang bertiga kalau ada keluhan sama pemerintah ngomong nggak langsung? Mel ini. Kita Nggak ada keluhan Nggak mereka. Oh nggak ada keluhan. Nanya doang, modelnya nanya. Ya nanya. Nanya. Oh nggak ngeluh tapi nanya gitu. Nanya. Kita Dijawab. udah mulai nggak apa namanya mengeluh ke faktor dari luar, tapi dari dalam diri aja. Dari tadi udah filosofi sekali ya. Iya. Cocok yang ngobrol-ngobrol gitu siapa? Bongki Marcel. Nah, sama betul banget sama itu. Bongki juga kalau ngomong kan kemana-mana. gitu Nah kan. iya. Sama Ya. Thomas Ramdan cocok tuh. Wah. Mas Ahmad San. Gila. Belum tentu tapi sebenarnya sih. Karena lu bilang tadi kemana-mana, kalau gue sih nggak kemana-mana Lu terlalu. sama dia aja udah. Sama Bas Boy. Iya ya cocok nih. Ya sedikit ya. Boleh. Sekarang kita tanda tangan dulu deh. Ini di belakang ada Ada vinyl. Oh nice. Nah di belakang nanti itu tuh yang ada gambar potret. Oh. Ya, Spidolnya Ya. aku ambilin dulu. Bas kasih Bas. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan semua vinyl ada berapa? 30 vinyl yang ditandatangani bintang tamu kita, silakan tunggu nanti bagaimana cara mendapatkannya di Instagram @authenticity_id ya. Karena nanti ini bakal dihadiahkan ke satu orang Wow. yang beruntung. Satu orang, 30-30-nya. Tidak satu-satu buat 30 orang, tapi 30-nya buat satu orang. Jadi pastiin kalian pantengin infonya selalu di Instagram kita di authenticity.id. Titik nol ya. .0. 0 point. Albumnya itu aja San, jadi biar promonya bareng. Apa? Judul albumnya titik nol. Wah benar. Titik nol judul albumnya. Iya, jadi gak pamali. Iya nggak apa-apa. Tapi nanti orang begitu nanya, ini buku tentang album ini ya tuh. Nanti jadi album ini tentang buku ini gitu. Bukan jadi apa namanya? Model. Berbinar-binar dia. Ada ininya. Ada. Kasih tanggal ada nggak di kredit? Udah tanggal. Oke. 22 Juni. Ya pokoknya teman sekelas tahun ini sekali lagi bakal ada mini showcase dari Potret, terus Yes. mini album juga dari Potret, terus ada bukunya Aksan Syuman yang judulnya Yes. Titik Nol dan Tanggal 5 Agustus. Shadow Mantap. Algorithm. Buat yang ingin nuraninya atau kesadarannya dibangkitkan silakan. Yang ingin berbicara apa metafisika ya? Enggak, bukan. Itu filosofi mungkin ya. Enggak gini aja anggap kembali ke kepolosan asal. Ngeri. Silakan nanti ditunggu bukunya Aksan Syuman ya, ada di Gramedia ya. Ya, Isi di luar tanggung jawab. benar. Isi di luar tanggung jawab Potret. Maksudnya reaksi di itu. Reaksi pembaca saya tidak pertanggungjawabkan. Ditanggung masing-masing ya Mas. Ya, sama masing-masing benar. terakhir ada yang mau disampaikan dari Potret apa info-info atau promosi-promosi? Gak ada saya. Gak ada sih tadi udah. Ya. Kan bagus informasinya. Masih Aksan keren. Apa tuh? Titik nol kan? Oh ya. Ya, lu kan mau bikin buku tuh Nah, informasi. tapi itu. sebenarnya informasinya tuh dengerin Potret sebenarnya karena yang baru apalagi ya. Asik banget ya pokoknya. Oke, kita nantikan ya seperti kalau dideskripsikan dalam satu kalimat seperti apa musik Potret di mini album nanti. Satu-satu coba dari Niki. Deskripsikan. Bener nih ya. Ya, Tapi ini bukan yang ada, tapi memang kayak kembali ke nol beneran. nyambung. Aduh. Enak. Baik emang. Kembali ke nol maksudnya, kembali ke Liriknya tetap provokatif gitu, cuman di usia yang sekarang, Iya. terus musiknya kayak rasanya kayak kembali ke Kepolosan asal. Setelan pabrik ya. Kembali ke setelan pabrik. kembali kepada memang jenis-jenis apa yang kita agree upon gitu loh. Kita suka ini sama-sama, ternyata Iya, keluarnya iya. begini gitu. Gak ada yang Oke. kepingin lebih gimana gitu kan. Terus mungkin yang gue lihat cukup signifikan adalah Mas Anto
personally pas pembuatan album ini dia kayak lagi menumbuhkan cintanya kembali ke bass. Oh. Gitu. Jadi Wis. dengan segala Masih macam baru. soalnya baru dengan segala macam eksperimen mainnya gitu yang gua nggak pernah. Ternyata Kok- bisa ya. Kok jadi suka nge-slap dia gitu. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Ini udah mager. Jadi kayak ini apa? Kayak puber bermain bassnya puber. Yang kedua. Kalau yang lain gimana kalimat buat mendeskripsikan? Ya, Ya. musik yang sekarang ya kalau saya sangat menikmati ya dengerin aja apa yang dinikmati oleh Potret sekarang. Oke. Enggak tahu. Enggak bisa mendeskripsikan. Ya udahlah. Ya. Kebenaran tuh tidak butuh validasi. Capek dah katanya. Ya nah, penutup silakan deskripsikan album baru ini kalau di Gue. ya. Kalau saya agak deg-degan sih karena ada 2 lagu yang di luar zona nyaman gue. Di luar zona nyaman gue banget. Iya. Tapi ya mudah-mudahan orang bisa nerima dengan musik seperti itu dengan versi gue gitu ya. Dan kayaknya seperti biasa untuk penanti ya masyarakat atau insan-insan yang menantikan musik Potret yang baru, album Potret yang baru, jangan berharap banyak gitu ya. Karena seperti biasa kita nggak terlalu memikirkan komersil. Jadi ya untuk orang-orang yang senang bermain di ruangannya sendiri-sendiri akan cocok sih dengar album Potret yang ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya. Terima kasih Nikita Dompas, Sama-sama, Melly Guslow, sama-sama, Aksan sama-sama, Syuman, Bas. dan Antoho. Dan terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID bersama bintang tamu yang berkelas. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy pamit undur diri tentunya bersama Potret di sini. Bye-bye. Bye-bye. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Hey, cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu. Podcast Naik Kelas kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk we speak. Ini